kita, saudara, jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara, udah sepakat dan kita sepakat mengangkat saudara si pedangdut itu menjadi ketua ini, saudara. Nah, kita angkat untuk apa? Untuk menyatukan umat, untuk menyatukan Ahlus Sunnah. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasyim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, Kiai Haji Nur Iskandar SG meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir. Ini rekaman, sebarkan, saudara. Fahmi Tamami dulu didirikan untuk menyatukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjaga Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu amanat Kiai Haji Hasyim Muzadi, itu amanat Kiai Haji Zainuddin MZ, itu amanat Kiai Haji Nur Iskandar SG, saudara. Saya yang masih hidup, saya jaga itu amanat, saudara. Tahu-tahu sekarang, saudara, mau dijadikan sebagai kapal untuk membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana. Maka itu sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai salah satu pendirinya, saudara, menjalankan amanat para kiai-kiai kita yang sudah meninggal dunia, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta, Forza, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, juga Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, kemudian PWILS, Persatuan Wali Songo, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, kemudian PIN, Perisai Idaman Nasional, Klanners, dan tentunya seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Podcast kali ini setelah kemarin kita ketemu dengan Mongol, ya, ketawa ke TV. Sekarang saya harus menyikapi pernyataan dari saudara Rizik Syihab yang menyatakan bahwa beliau adalah pendiri Fahmi Tamami dan membubarkan Fahmi Tamami. Ini tentu saja buat saya sesuatu yang absurd, yang lucu lah, mohon maaf ya. Karena menurut penuturan beliau yang saya lihat di media bahwa beliaulah pendiri Fahmi Tamami dan beliaulah yang katakanlah disebutkan ulama-ulama tokoh pendiri Fahmi Tamami itu, ya. Baik, saya ingin jelaskan secara kronologis berdirinya Fahmi Tamami. Bahwa pada tahun 2007 Fahmi Tamami dibentuk, yang menginisiasi saya. Kemudian saya yang mengontak ulama-ulama saya, bukan saudara Habib Rizik Syihab. Pertama yang saya kontak adalah pimpinan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, al-maghfurullah, amin. Yang kedua saya kontak Prof. Din Samsuddin. Saat itu beliau sebagai Ketua Umum Muhammadiyah. Yang ketiga saya kontak Profesor Tarmizi Tahir. Beliau adalah mantan Menteri Agama dan saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Kemudian saya kontak Kiai Haji Nur Iskandar SQ. Kemudian saya kontak Kiai Haji Zainuddin MZ.
Habib Rizik tidak saya kontak, tidak berkonsultasi. Yang saya kontak beliau ini semua. Saya ceritakan bagaimana bahwa kita harus mendirikan sebuah, artinya ada yang harus kita sikapi dari teman-teman kita yang saat itu ya banyak mengambil kepemimpinan, kepengurusan masjid, takmir masjid. Nah ini termasuk masjid saya sendiri waktu itu, Husnul Khotimah di Mampang. Ternyata kepengurusannya sudah beralih dan pola peribadatan juga beralih. Nah ini saya sampaikan kepada beliau-beliau tadi. Apakah ada di NU, apakah ada di Muhammadiyah. Kemudian saya bertanya kepada Profesor Tarmizi Tahar, apakah dengar keluhan-keluhan umat Islam. Saya sampaikan kepada Kiai Nur Muhammad Iskandar SQ. Saya sampaikan kepada Kiai Zainuddin Amzad. Ya. Nah, yang berkomunikasi saya, bukan saudara Rizik Syihab. Kalau saudara Rizik Syihab menyebutkan nama-nama itu, beliau tahu dari foto yang saya buat, foto penggagas, foto yang merestui pendirian ini, lalu diantar oleh sekjen yang ketiga, yaitu Kiai Haji Lutfi Zubaid. Antar nih ke rumah Habib Rizik Syihab, serahkan nih. Jadi beliau tahu tuh nama-nama ulama yang kemarin dia sebutin sama beliau. Tahunya dari foto itu. Bukan beliau berkomunikasi, nggak ada. Saya yang komunikasi. Oke. Nah, jadi begitu saya komunikasi sama beliau semua, saya ke rumah Zainuddin Amzad, saya nyatakan ini bahwa ada kepentingan kita membuat organisasi. Ya, karena untuk mengcounter sesuatu yang ya katakanlah mohon maaf ya berseberangan dengan akidah yang kita imani, itu harus ada sebuah perkumpulan. Karena ada athar dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang berbunyi begini, al-haqqu bila nizam yughlibuhul ba'dul bin nizam. Sesuatu kebaikan, kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka kita dirikanlah Fahmi Tamami. Nah, adapun saya menjadi ketua umum Fahmi Tamami saat itu karena saya didaulat oleh Kiai Haji Hashim Muzadi dan teman-teman, bahwa karena Roma yang bergerak pertama, Roma yang menginisiasi pertama, maka Roma Irama ketua umum. Nah, jadi dari saat itu sampai saat ini Roma Irama alhamdulillah masih jadi ketua umum Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Nah, adapun nama Fahmi Tamami itu yang bikin Roma Irama, yang menginisiasi ormas ini Roma Irama. Saya yang bikin Fahmi Tamami. Dari mana? Fahmi dari bahasa Arab itu faham, pemahaman. Tamam itu sempurna. Fahmi Tamami, pemahaman yang sempurna. Maksudnya dalam rangka menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tamam. Kemudian saya juga yang membuat logonya. Logo masjid dan musola. Ada 2 kubah besar dan kecil. Saya yang bikin logonya. Nah, kemudian yang membuat ADART, saya bersama sekjen yang pertama, yaitu Saudara Haji Tatang Mukhtar. Beliau adalah waktu itu Panglima Banser. Saya, Saudara Mukhtar, dan dibantu oleh beberapa ulama. Di Masjid Husnul Khotimah kita buat itu ADART. Rizik Syihab nggak ada. Nggak ikut campur. Nah kemudian setelah kita deklarasikan pada kalau nggak salah Ramadan itu ya, kalau nggak salah 12 September tahun 2007 kita
deklarasikan juga nggak ada yang namanya saudara Rizik Syihab. Deklarasi nggak ada, bikin ada air, semua nggak hadir, nggak ada. Beliau menandatangani ketika di rumah Zainuddin MZ ada beliau. Nah, dan atas saran daripada Kiai NU dan semuanya, ya pendiri itu cuman ya cukup 3 orang saja. Saat itu ada saya, Kiai Zainuddin, kebetulan ada saudara Rizik Syihab. Nah, ikutlah tanda tangan saya minta. Itu aja peran beliau itu. Bukan saya pendiri Fahmi Tamami, sekarang saya bubarkan. Itu buat saya jadi astagfirullahalazim, nggak begitu. Itu nggak ada yang namanya saudara Rizik Syihab ikut-ikut kali gitu. Memberi ceramah kali tentang Fahmi Tamami. Nggak ada. Rapat-rapat MPP Fahmi Tamami, apakah beliau pernah hadir? Nggak pernah. Cuman waktu itu rumah Zainuddin tanda tangan itu doang udah selesai. Itu juga saya ajak. Karena itu nggak ada yang lain lagi. Ya enti aja deh. Begitu, tapi tiba-tiba dengan Masya Allah, astagfirullahaladzim, dengan kesombongannya, dengan keyakinannya, dengan Masya Allah, astagfirullahaladzim, saya pendiri Fahmi Tamami, dengan ini saya bubarkan Fahmi Tamami. Masya Allah. saya ketawa, bukan ketawa juga, kaget juga. Kok bisa begini nih Pak Rizik? Offside kalau Astagfirullahaladzim. Nah, oleh karena itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi ada perintah merekat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Itu sebagai tujuan, sebagai cita-cita, ya. Nah, bahwa sekarang makanya ya kita berubah. Fahmi Tamami aswaja. Tujuan kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Kira-kira ini yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau semestinya hal ini saya sampaikan di dalam Rakernas, dan insya Allah nanti kita akan wujudkan itu. Dan untuk ada wilayah Jakarta Selatan ini apa namanya, ya ada dinamika lah di sana. Ada yang nggak setuju dengan langkah saya bersimpati dengan PBI, maka sebagian mengundurkan diri. Nah, tentunya ini sesuatu hal yang wajar. Di dalam ormas, orpol, dinamika seperti ini, ada tidak sefaham dengan ketua umum, itu sesuatu yang lumrah saja. Oleh karena itu, yang pasti saya tetap menghormati mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka, dan secara organisatoris kita akan melakukan restrukturisasi tentunya di Jakarta Selatan, dan selanjutnya tetap jaga hubungan baik lah. Buat saya tidak ada permusuhan dalam hal perbedaan ini. Oke, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.